Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat dan suasana hatinya menyenangkan. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga adik-adikku semuanya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ini, karena selama ini kita bukan libur ya, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi adik-adik semuanya tetap melakukan pembelajaran online atau daring dari rumah masing-masing. Sedangkan Bu Alfi dan guru-guru mapel yang lain tetap show live streaming dan memantau pembelajaran jarak jauh dari sekolah gitu ya. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Mapel Matematika kelas 8 Senin 24 Agustus 2020. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang telah setia meluangkan waktunya untuk mendampingi belajar putra-putrinya, serta memfasilitasi untuk belajar di rumah dengan menyimak pembelajaran live streaming via FB ini. Semoga rizkinya ayah bunda diberikan kelancaran, manfaat dan barokah. Baiklah adik-adikku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bu Alfi lanjut materi berikutnya, kita bahas dulu ya evaluasi pola bilangan 4 pada pertemuan 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Senin 10 Agustus 2020. Karena hari Senin seminggu yang lalu kita libur nasional ya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi otomatis tidak ada pembelajaran online. Ini sebagai feedback, umpan balik bahwa latihan adik-adik semua itu sudah Bu Alfi koreksi ya. Alhamdulillah untuk pola bilangan 4 banyak yang benar analisisnya. Nanti akan Bu Alfi umumkan siapa saja sih peraih nilai tertinggi baik evaluasi maupun game pola bilangan 4. Ini ya soal evaluasinya kemarin hanya ada 3 soal saja dan sudah saya share link soal evaluasi Office 365-nya di semua grup WA kelas 8. Nomornya dimulai dari nomor 3, 4, dan 5, nggak usah bingung. Kok langsung mulai nomor 3? Lah yang nomor 1-nya mana? Saya jawab ya, nomor 1 dan 2 itu isinya identitas kalian, nama dan kelas. Jadi yang terpenting di sini kalian bisa menyelesaikan soal cerita tersebut dengan benar. Bonusnya kalau benar, kalian berarti sudah paham dengan materi yang disampaikan. Dengan catatan kalau kalian benar-benar mengerjakan sendiri.
Oke, sekarang kita bahas dulu urut dari soal nomor 1. Soal penerapan yang pertama, seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Setiap tahun gaji tersebut naik Rp500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah berapa? Kita identifikasi satu-satu dulu ya, apa yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Oke, yang diketahui di soal yang pertama itu gaji awal. Gaji awal di sini simbolnya adalah A. Kemudian kenaikan gajinya adalah B. Selisih berarti ya. Kemudian yang ditanyakan jumlah gaji selama 10 tahun berarti adalah S10. Karena jumlah ya berarti S. Gaji selama 10 tahun berarti S10. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita perhatikan, komponen yang diketahui ada A dan B, sedangkan yang diminta mencari adalah S10. Maka kita menggunakan rumus SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N dikurang 1 kali B. Kita tinggal substitusikan saja, kita masukkan ke dalam rumusnya. N-nya karena yang ditanya gaji selama 10 tahun berarti N-nya diganti 10 per 2, 2 dikali A-nya sudah ada 3 juta, N dikurang 1, 10 kurang 1 dikali B-nya selisihnya tadi kenaikan gaji 500.000. Dengan operasi hitung kita peroleh 2 kali 3 juta 6 juta, 10 dikurang 1 9 dikali 500.000 ketemu 4.500.000 ditambah 6 juta ketemu 10.500.000 dikali 5 maka S10 bisa kita peroleh 52.500.000 rupiah. Jadi jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah 52.500.000 rupiah. Siapa kemarin yang jawabannya benar? Gampang kan sebenarnya? Oke, bisa dipahami ya pembahasan soal yang pertama kemarin. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmetika. Panjang potongan besi terpendek 1,2 meter dan yang terpanjang 2,4 meter. Maka panjang besi sebelum dipotong adalah berapa? Masih ingat kan? Ini adalah soal cerita penerapan deret aritmetika. Kenapa deret? Karena yang ditanya panjang besi sebelum dipotong. Berarti kan panjang besi mula-mula. Jadi kita tinggal tambahin panjang besi pertama, tambah yang kedua, ketiga, keempat sampai yang kelima. Ingat ya, karena ditambahin berarti dia deret. Makanya yang dipakai nanti adalah rumus SN. So, sekarang kita masukin informasi pentingnya terlebih dahulu. Yang terpendek berarti suku pertamanya. Suku pertama berarti A sama dengan 1,2. Yang terpanjang berarti karena tadi dipotong jadi 5 bagian, otomatis yang terpanjang adalah U5. Berapa? 2,4 meter. Sudah bisa kita cari SN-nya, kita tinggal masukkan ke rumus SN. Nih ya, ini komposisinya yang diketahui ada suku pertama, ada suku ke N, berarti kita pakai rumus SN yang N/2 dikali A plus UN. Tinggal kita substitusi N-nya tadi karena dipotong jadi 5 bagian maka N-nya 5. Diganti 5, A-nya sudah ada 1,2 tinggal masukkan, UN juga sudah ada, suku kelimanya berarti 2,4. 1,2 ditambah 2,4 ketemu 3,6. Kemudian kalau 36 dibagi 2 itu kan 18. Maka 3,6 dibagi 2 hasilnya 1,8. Nah, kalau 1,8 dikali 5 nanti ketemu berapa? 9,0. 9,0 karena desimal di belakang koma itu nilainya 0 berarti sama dengan S5-nya cukup ditulis 9 meter. Jadi panjang besi sebelum dipotong atau panjang besi mula-mula adalah 9 meter. Oke, lanjut pembahasan soal yang terakhir. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah berapa? Karena yang ditanya jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut, berarti kita jumlahin tuh semua kursi dari barisan pertama sampai barisan ke-15. Berarti banyak barisan kursi atau N-nya ada berapa? Ya otomatis ada 15. Ingat, kalau kita tambahin berarti kita pakai rumus apa?
SN. Makanya di sini saya siapkan rumus SN-nya. Oke, kita catat informasi pentingnya terlebih dahulu. Banyak kursi pada baris pertama berarti kan A-nya ada 23. Terus di soal ada kalimat baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Maka mengandung arti bahwa beda tiap baris, setiap kursinya itu adalah 2. Jadi B-nya sama dengan 2. Nah, karena N-nya sama dengan 15, maka S-nya pun juga S15. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ya. SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N dikurang 1 kali B. Kenapa pakai rumus SN yang ini? Karena komponen yang diketahui itu mengandung A dan B. Kita tinggal masukkan N-nya 15 dibagi 2, 2A-nya sudah diketahui 23, kita tinggal masukkan ditambah N-nya tadi 15 dikurang 1 dikali B, bedanya 2. Dengan operasi hitung kita peroleh 2 kali 2, 3, 46, 15 dikurang 1, 14 dikali 2, 28. Ditambah 46, ketemunya berapa? 74. 74 dibagi 2, bisa itu 37. 37 dikali 15 ketemunya 555. Jadi jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah 555 kursi. Mudah ya? Ini terbukti semuanya mayoritas ya. Dari yang saya koreksi itu analisisnya benar semua. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait evaluasi pada hari Senin 10 Agustus 2020. Sesuai janji Bu Alfi di awal pembelajaran tadi, akan saya umumkan siapa sih peraih nilai tertinggi dari evaluasi pola bilangan 4 kemarin. Dan siapa juga yang bisa meraih skor tertinggi dalam bermain game pola bilangan 4. Ini dia hasilnya. Bu Alfi ucapkan selamat ya kepada semua peserta didik yang mampu menyelesaikan 3 soal penerapan barisan dan deret aritmetika dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah semakin banyak yang menjawab benar. Untuk kelas Super 8F yang berhasil menganalisis ketiga soal dengan benar ada 12 peserta didik. Siapa saja? Ini dia, Mbak Alvina, Mbak Elsa, Mbak Alia, Mbak Angelia, Mbak Aprilia, Mbak Zahra, Dewangga, Mbak Ezi, Hilda, Mbak Jihan, Juwita, dan Kia. Wah, ini ada sedikit progres ya dari kelas 8F. Kemudian nilai tertinggi dari kelas Super 8G. Ada siapa aja? Ada 7 peserta didik ya, di antaranya Mbak Merila, Mbak Nabila, Mbak Soraya, Mbak Sifani, Mas Wahyu, Mbak Wanda, dan Mbak Zahrotun. Kemudian untuk game aritmetikanya, untuk pola bilangan 4 ini yang paling unggul adalah Mbak Merila Yogia Kirana dari kelas Super 8G dengan skor korek tertinggi. Skornya tertinggi dan kecepatan waktu untuk menyelesaikan gamenya juga cepat, Mbak Merila. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi evaluasi pola bilangan 4 dan game aritmatika pola bilangan 4. Sekilas akan saya tampilkan ya. Selamat, semoga bisa menginspirasi teman yang lain dan teman-teman bisa lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan semangatnya dalam belajar matematika. Oke, pada pertemuan pagi ini kita masih membahas tentang bab 1 pola bilangan, tetapi dengan fokus materi yang berbeda, yaitu barisan dan deret geometri. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, karena nanti akan ada game geometri pada pola bilangan 5 ini dan feedback dari apa yang sudah Bu Alfi jelaskan. Adapun kompetensi dasar atau KD-nya, yang pertama KD 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Sedangkan IPK pengetahuan pendukungnya 3.14 mengidentifikasi ciri barisan geometri.
Dan IPK pengetahuan kuncinya 3.110 membuat generalisasi atau bentuk umum jumlahan suku ke N dari suatu barisan geometri. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Alfi kan sudah membahas bab 1 pola bilangan, materi barisan dan deret aritmetika. Nah, pada pertemuan pagi ini Bu Alfi akan membahas bagian yang terakhir dari pola bilangan, yaitu barisan dan deret geometri. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Oke, Bu Alfi akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah adik-adik semua mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh ini diharapkan yang pertama, adik-adik bisa memahami maksud dari barisan dan deret geometri. Yang kedua, bisa mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Yang ketiga, bisa menentukan suku ke N pada barisan geometri. Yang keempat, bisa menentukan jumlah suku pada barisan geometri. Dan yang terakhir, bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. So, langsung saja kita kupas tujuan kita yang pertama. Memahami maksud dari barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah pola bilangan yang mempunyai pola khusus, di mana rasio antar sukunya ini selalu sama. Nah, pertanyaannya rasio itu apa? Rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Supaya adik-adik lebih paham, Bu Alfi langsung contohin aja ya. Misalkan ada barisan 3, 6, 12, 24. Kita mau ngecek apakah ini barisan geometri atau bukan. Caranya kita cek suku keduanya dulu. Suku keduanya ada 6. Kita bagi dengan suku pertama atau suku sebelumnya. Jadi 6 dibagi 2 itu kan 2. Nah, sekarang kita cek lagi. 12 dibagi 6, ternyata benar hasilnya 2 juga. Kemudian 24 dibagi 12, apakah sama hasilnya? Ternyata 2 juga kan? Nah, 2 inilah yang disebut dengan rasio. Jadi rasio itu hasil dari pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya, gitu ya. Karena rasionya sama-sama 2 semuanya, maka benar bahwa barisan 3, 6, 12, 24 ini merupakan barisan geometri. Kita coba cek di barisan selanjutnya ya. Ada 80, 40, 20, 10 dan seterusnya. Apakah ini juga barisan geometri? Kita cek juga rasionya dulu ya. Dari barisan ini kan bisa kita lihat bahwa suku pertamanya adalah 80. Suku keduanya adalah 40. Nah, kalau 40 dibagi 80 itu kan setengah. Nah, sekarang kita cek lagi. 20 dibagi 40 ternyata benar. Hasilnya setengah juga. Kemudian 10 dibagi 20, apakah sama hasilnya? Ternyata setengah juga kan? Nah, setengah ini yang namanya rasio. Jadi rasio tadi apa adik-adik? Iya, rasio itu hasil dari pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya. Gitu ya. Nah, karena rasionya sama-sama setengah semuanya, maka benar barisan 80, 40, 20, 10 dan seterusnya ini merupakan barisan geometri. Nah, sekarang kita kupas tujuan pembelajaran yang kedua. Mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Sebenarnya mirip dengan barisan aritmetika. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui pada barisan geometri ya. Yang pertama, tentu saja suku pertamanya. Simbolnya masih A kecil. Kemudian, suatu suku dibagi suku sebelumnya, seperti yang Bu Alfi jelaskan baru saja, itu namanya adalah rasio. Rasio itu simbolnya adalah R kecil. Nanti juga tetap ada suku ke N, yaitu urutan bilangan ke N, dan simbolnya U besar dan N kecil digabung jadi UN. Oke, agar adik-adik lebih memahami istilah ini, Bu Alfi akan contohkan ke soal di bawahnya. Ini barisan yang tadi juga 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Suku pertamanya berarti A dong, iya kan? Karena suku pertama itu yang muncul pertama kali pada barisan itu berarti A sama dengan 3.
Next, R-nya rasio. Ini tadi kan sudah dikasih tahu kalau barisan ini adalah barisan geometri. Jadi kita tinggal cek aja rasionya. Misalnya suku kedua dibagi suku pertama, berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2 kan? 12 dibagi 6 juga 2. Jadi otomatis rasionya adalah 2. Kalau kalian mau ambil suku yang lain untuk mengecek juga boleh. Misalnya suku keempat dibagi suku ketiga, 24 dibagi 12, hasilnya sama 2 juga kan? Ya udah, berarti R-nya sama dengan 2. Next, sekarang misalnya kita mau cari U3. U3 berarti kan suku ketiga atau bilangan yang disebutin pada urutan ketiga. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Di sini pada urutan ketiga kan ada bilangan 12. Jadi U3-nya adalah 12. Gampang ya. Nah, kita coba pada barisan di bawah ini. Ada 80, 40, 20, 10 dan seterusnya. Berarti A-nya kan 80. Karena itu yang terletak pada awal barisan atau urutan paling pertama kan 80. Rasionya kita tinggal cek, 40 dibagi 80 berarti kan setengah. Next, misalkan Bu Alfi mau suku kedua, berarti urutan kedua itu berapa? Ini kan suku pertama 80, suku kedua berarti 40. Kalau yang ditanyakan suku ketiga berarti kan tinggal lihat. Urutan yang ketiga berarti 20. Kalau yang ditanya suku keempat berarti urutan keempat, suku keempat, U4 berarti 10. Semoga kalian bisa memahami istilah ini dengan mudah ya. Oke, sekarang masuk tujuan kita yang ketiga, menentukan suku ke N pada barisan geometri. Nah, untuk menentukan suku ke N ini ada rumus khusus juga untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Atau kita singkat ARNI saja ya, supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi setiap kali mau mencari nilai UN, pastikan kita tahu dulu nilai A-nya, R-nya, dan N-nya. Baru kita bisa cari UN-nya, oke? Lah, di sini A dan R itu kan kesannya nempel aja kayak perangko gitu ya. Maksudnya itu kalau dalam matematika kali ya. Jadi A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, di sini Bu Alfi langsung contohin agar kalian lebih mudah mencerna dan memahami rumus ini. Soalnya, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan berikut. 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Ingat ya, kita butuh A, R, dan N. A-nya berarti suku pertama. Suku pertamanya tentu saja 3. Berarti A sama dengan 3. Yang R-nya berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2 dong. Sedangkan N-nya suku keberapa yang diminta di soal tadi. Karena yang diminta suku ke-10, maka secara otomatis N sama dengan 10. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Berarti nanti suku ke-10 atau U10 kita tinggal masukkan sesuai dengan rumus suku ke N-nya ini. A-nya kan sudah ada, berarti 3. Dikali R, R-nya sudah ada 2. Dipangkatkan N dikurang 1. 10 dikurang 1. 10 dikurang 1, 9. 2 pangkat 9, maksudnya 2 dikali 2 kali 2 lagi sebanyak 9 kali. Nanti diperoleh hasilnya 512. Kemudian dengan operasi perkalian 3 dikali 512 diperoleh hasil 1536. Oke? Kita analisis di barisan berikutnya, ada 80, 40, 20, 10 dan seterusnya. Yang ditanya sama suku ke-10, berarti kita siapkan dulu A-nya berarti 80. R-nya 40 dibagi 80 sama dengan berapa? Setengah. Kemudian N-nya berarti 10, karena yang ditanyakan suku ke-10. Maka dengan menggunakan rumus UN barisan geometri kita tinggal memasukkan saja ya. Berarti R-nya tadi setengah pangkat N, N-nya 10 dikurang 1. 10 dikurang 1, 9. Setengah pangkat 9. Kelihatannya sulit ya. Sebenarnya tidak sulit kok. Mungkin karena ada pecahannya di sini jadi sepertinya ribet. 1 pangkat 9 tetap hasilnya 1. Kalau 2 pangkat 9 tadi hasilnya 512. Kita tinggal sederhanakan saja. Semuanya sama-sama dibagi berapa ya kira-kira? Kita cari yang paling gede ya. Oh, sama-sama dibagi 16. Sehingga 80 dibagi 16 ketemu 5. 512 dibagi 16 ketemunya 32. Jadi hasil akhirnya adalah
5/32. Otomatis suku ke-10-nya adalah 5/32. Oke, tadi kita sudah berusaha menghitung suku ke N-nya. Sekarang kita harus tahu dulu deret geometri itu apa. Karena itu termasuk tujuan kita yang keempat dalam pembelajaran hari ini. Jadi seperti di barisan aritmetika juga, yang namanya deret itu adalah penjumlahan dari seluruh suku. Karena ini deret geometri, maka maksudnya adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Nanti tetap ada istilah jumlah N suku pertama atau disimbolkan dengan SN ya. Nah, sama seperti sebelumnya juga, kalau ada barisan, misalnya 3, 6, 12, 24 dan seterusnya, bila ditanya deretnya, maka kita tinggal nambahin seluruh sukunya. Jadi 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Atau kalau barisannya 80, 40, 20, 10 dan seterusnya, maka deretnya kita juga tinggal jumlahin aja semua sukunya. 80 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10 dan seterusnya. Gampang ya? Bisa dipahami kan konsepnya? Misal deh, kita mau cari deret ketiga dari barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Maka S3 berarti jumlah 3 suku pertama, 3 ditambah 6 tambah 12 itu aja sampai suku ketiga. Jadi suku keempatnya tidak masuk ya, maka diperoleh hasil 21. Atau contoh dari barisan 80, 40, 20, 10 dan seterusnya ini, bila ditanya S4, berarti dari suku pertama sampai suku keempat kita tambahin semuanya. Maka S4 sama dengan 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10, ketemu hasilnya 150. Bisa dipahami ya adik-adik semuanya? Oke, sekarang kita akan menentukan deret dari suatu barisan geometri. Jadi, untuk menentukannya kita membutuhkan rumus. Nah, rumusnya itu yang Bu Alfi kotakin ini ya, ada 2 rumus. Yang atas ini SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Yang bawah SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, bedanya apa? Bedanya ini nanti tergantung pada rasionya ya, yaitu R-nya. Jadi nanti kalau R-nya lebih dari 1 atau kurang dari -1, maka kita pakai rumus yang atas. Tetapi kalau misalkan R itu terletak di antara -1 dan 1 ini, maka kita pakai rumus yang bawah. Oke, kalau adik-adik semuanya masih bingung dengan tanda kurang dan lebih ini, Bu Alfi jelasin dulu ya. Misalnya di sini nih R-nya sama dengan 2. Kalau di soal ternyata setelah kita analisis ketemu R sama dengan 2. Karena R sama dengan 2 ini kan lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang atas. Contoh lain misalnya kalau R-nya -3, R-nya -3 ini kan kurang dari -1, maka tetap kita pakai rumus yang atas juga. Atau boleh koma enggak? Bisa juga loh, kalau misalkan R sama dengan 4,5, bisa aja kan di penerapan soalnya kita menjumpai seperti itu. Karena rasionya itu 4,5, dia kan tetap lebih dari 1, maka tetap kita pakai rumus yang atas juga. Nah, sekarang bagaimana penerapan rumus yang bawah ini? Gimana caranya? Kita cek R-nya dulu. Kalau misalnya R sama dengan setengah, karena setengah itu berarti terletak antara -1 sampai 1, berarti otomatis kita pakai rumus yang bawah. Atau kalau minus bisa enggak? Bisa juga adik-adik. Misalnya minus 0,75 itu kan masih terletak antara -1 sampai 1 juga kan? Maka tetap kita pakai rumus yang bawah. Jadi intinya untuk menentukan rumus mana yang akan kita pakai, kita harus teliti dulu sama rasionya R, oke? Nah, sekarang agar kalian bisa lebih memahami penerapannya, Bu Alfi contohkan dulu ke soal yang di bawahnya ini ya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Oke, seperti biasa kita tulis dulu informasi pentingnya. Kita butuh A, di sini A sama dengan 3. Karena bilangan yang muncul pertama kali pada barisan ini adalah 3. R-nya, nah ini kita harus hati-hati.
R sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 6 juga sama dengan 2. 24 dibagi 12 juga sama dengan 2. Otomatis R sama dengan 2. N-nya ini tergantung yang diminta di soalnya. Karena pada soal perintahnya tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 10. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, langsung kita masukkan ke dalam rumus SN. Pakai S yang mana? Kita lihat R-nya. Kalau R-nya lebih dari 1, otomatis kita pakai rumus yang atas. Kita tinggal masukkan saja komponen yang diketahui ini ke dalam rumus yang di atas. 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1. Dibagi 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan ketemu 1. Berarti nanti kita tinggal menyelesaikan operasi pembilangnya saja. 1024 dikurang 1 ketemu 1023. Dikali 3 ketemu 3069. Kalian pahami ini baik-baik ya. Oke, Bu Alfi tambah satu soal lagi ya, agar adik-adik semua bisa makin paham. Soalnya tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Di sini kita tetap catat dulu informasi penting yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini agar lebih mudah memasukkan ke rumusnya ya. Yang pertama tentunya suku pertama dong, berarti A sama dengan 80. Kan sudah kelihatan ya suku pertamanya. Kemudian rasionya R berarti 40 dibagi 80 hasilnya adalah setengah. 20 dibagi 40 juga setengah. 10 dibagi 20 juga setengah. Yang terakhir kita butuh N. N-nya terletak pada soal yang diminta jumlah 10 suku pertama, berarti N sama dengan 10. Oke ya. Sekarang rumus mana yang akan kita pakai, yang atas atau yang bawah? Kita fokus ke nilai rasionya. Cek dulu R-nya, R sama dengan setengah, berarti R terletak antara minus 1 sampai 1 kan, otomatis kita pakai rumus yang bawah. Lanjut, berarti S10 sama dengan 80 dikali 1 dikurang setengah pangkat 10. Ini komponen yang diketahui tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Diperoleh hasil setengah pangkat 10, 1 pangkat 10 itu tetap 1, 2 pangkat 10 berarti ketemu 1024. 80 bisa dibagi setengah, sama aja 80 dikali 2 ya, ketemu 160. Kemudian satunya bisa kita ubah menyesuaikan dengan penyebutnya menjadi 1024 dibagi 1024. Jadi 1024 dikurang 1 nanti ketemu 1023. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan. 160 dan 1024 itu sama-sama bisa kita bagi dengan 32. 160 dibagi 32 ketemu hasilnya 5. Kemudian 1024 dibagi 32 hasilnya juga 32. Dengan operasi hitung diperoleh hasil atas kali atas, bawah kali bawah. 5 ini kan 5 per 1. Jadi 5 dikali 1023 adalah 5115. 1 dikali 32 ketemu ya tetap 32. Mungkin hitungannya agak susah ya, karena memang angkanya tidak mudah. Tapi kalau kalian sering berlatih dengan giat, maka adik-adik semuanya tidak akan kesulitan. Justru akan lebih terampil menyelesaikan perhitungan seperti ini. Oke, itu tadi pembahasan tentang barisan dan deret geometri pada pertemuan hari ini. Masih tetap sama, setiap harinya akan selalu hadir game menarik yang bisa kalian mainkan. Belajar seasyik bermain. Silahkan dicoba keseruannya ya dengan cara join di link http://gg.gg.game pola bilangan 5 yang sudah saya share di grup WA masing-masing kelas. Cukup 3 menit saja untuk memainkan game tersebut. Kemudian untuk evaluasi pola bilangan 5 ini hanya ada 4 soal saja. Sebagai feedback, apakah adik-adik semua sudah memahami penjelasan dari Bu Alfi atau belum? Terkait barisan dan deret geometri pada pertemuan hari ini. Link evaluasinya bisa dilihat pada layar http://gg.gg
daring evaluasi pola bilangan 5. Juga sudah saya share di grup WA kelas masing-masing. Silahkan nanti setelah pembelajaran matematika berakhir, segera dicoba di rumah masing-masing. Jangan suka menunda-nunda ya. Karena matematika itu bukan materi hafalan ya adik-adik. Lancar tidaknya kita dalam belajar matematika, salah satunya tergantung seberapa besar intensitas kita dalam berlatih. Jadi meskipun hanya 4 soal saja, kita coba untuk tetap semangat mencoba berlatih agar makin lancar dan terampil. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kelima ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana adik-adikku semuanya? Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Kalaupun kalian merasa ada materi yang terlewatkan atau kurang jelas, bisa kok melihat kembali video hasil streaming live pagi ini secara offline di Facebooknya SMP Al-Huda maupun di channel YouTube-nya SMP Al-Huda Kota Kediri, karena akan terrecord otomatis pada sistem. Jadi jangan khawatir, rekamannya bisa kalian putar atau tonton berulang-ulang. Jika ada masalah atau kendala dalam belajar, kalian bisa langsung menghubungi Bu Alfi maupun Bapak Ibu guru matematika yang lain. Ada Bu Amining Rohmah, Bu Laili Nafiah maupun Pak Makmun Solehuddin. Bisa melalui Japri WA. Tetap semangat belajar adik-adikku semuanya. SMP Al-Huda meretas kualitas, meniti prestasi, inovasi tiada henti. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.